Oke, selamat sore sahabat peti semua. Kali ini kita jumpa lagi pada podcast Cimenyan di episode yang ke-9. Kali ini kita kedatangan seorang guru yang dimana narasumber kita kali ini sudah banyak sekali menghasilkan beberapa karya yang berpengaruh di SMP 1 Cimenyan, yang tentunya nanti kita akan bahas bersama-sama bersama teman saya satu. Ini ada Pak Rio. Halo sahabat Poci. Paman Abraham ya. Jargonnya nih luar biasa. Sore hari Paman ini Abraham. kita akan membahas. Tapi sebelum itu, Siap. ya, for your information, FYI kalau kata anak-anak sekarang, apabila ada bapak ibu yang akan mendaftarkan anak-anaknya untuk sekolah ke sini, ya, pendaftaran peserta didik baru, silakan saja kunjungi ke sekolahnya langsung, ataupun bapak ibu bisa mengunjungi laman dari resminya SMP Negeri 1 Cimenyan, bisa lewat Instagram, bisa lewat web dan lain-lainnya, boleh ditanyakan saja. Oke, kembali lagi kepada pembahasan kita kali ini Pak Rio ya. Kita hari ini akan membahas tentang seni ini Pak Rio. Betul. Berhubung Pak Sambas ya di sini, diperkenalkan dulu Pak Sambas, mungkin sudah tidak asing lagi dengan anak-anak. Pak Sambas ini guru seni budaya. Pak Sambas juga kebetulan merupakan guru yang menciptakan itu ya Pak, Mars. Mengaransemen. Mengaransemen. Ciptaannya Pak Boni. Nah, jadi Pak Sambas itu yang mengaransemen lagu Mars Cimenyan, yang ciptaan Pak Doni. Nah, Pak Boni ya? Pak Boni. Yang menciptakannya almarhum Pak Boni. Beliau adalah guru saya waktu saya masih sekolah di sini. Oke. Sahabat Poci sekalian, akhir-akhir ini ada siswa kita yang baru saja mendapatkan prestasi di bidang seni tentunya ya. Ada dia di kelas 7G. Dia kebetulan juara solo ya Pak Samas? Ya, solo vokal. Juara Solo vokal. solo vokal pop Sunda. Sebetulnya musik pop, tapi ada di antaranya lagu pilihannya itu lagu Sunda, pop Sunda gitu. Jadi festivalnya itu festival vokal lagu pop, tapi salah satu lagu pilihannya ada lagu Sunda, dan kebetulan dia berbakat di lagu Sunda, Pak Adam. Jadi kebetulan dia ini sudah juara di tingkat MGMP ya Pak? Di Gugus baru setelah itu ke kabupaten. Nah, nanti mungkin sama Om Editor akan ditunjukkan dia itu yang mana di sini ya. Jadi nanti tolong dieditkan Om Editor. Oke, Pak Sambas, kita kan kadang di budaya kita banyak sekali musisi-musisi ya, Pak Sambas ya. Terutama misalnya anak-anak SMP itu kebanyakan sering lagu-lagu Korea ya, padahal seni itu banyak cakupannya Pak Sambas ya. Yang saya tahu ada seni musik, seni rupa, seni tari dan lain-lain. Nah, Pak Sambas, kalau kita berbicara seni nih, kan anak-anak hanya mengagumi saja ya, tidak mencoba menjadi pemeran dalam seni tersebut. Menurut Pak Sambas nih, gimana sih caranya kita agar bisa senang terhadap seni, tapi kita tuh nggak punya bakat seni, jadi kadang kita pengennya kayak gitu tapi cuma bisa pede gitu ya, pede gitu. Sobat Cimensa. Menurut Pak Sambas nih sebagai guru seni, kira-kira nih untuk menumbuhkan bakat seni seseorang itu sebetulnya bisa atau tidak? Nah, bagaimanapun caranya, kira-kira gimana nih Pak Sambas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya kebetulan hari ini diundang oleh Pak Adam dan Pak Rio. Kebetulan beliau ini salah satu menurut saya host atau pembawa acara yang bagus. Yang terbaik ini di SMP, karena mereka mempunyai satu narasi-narasi yang bagus dan jadi setiap ada ide dari podcast itu sangat bagus sekali untuk perkembangan pendidikan di Cimenyan. Tadi yang Pak Adam tanyakan itu bagaimana apabila seorang anak yang menyukai seni tapi dia tidak berbakat di seni ya. Kepede gitu Pak. Kepede. Kan suka malu kan ya. Iya Pak Rio ya. Jadi begini, sebetulnya Allah itu kan sudah menciptakan manusia itu dengan perangkat yang sangat mutakhir ya, yang sangat bagus,
Jadi kita sudah dibekali dengan yang namanya yang pertama akal, yang kedua hati, dan yang ketiga alat panca indera yang kita miliki. Nah, sehingga dengan akal, panca indera, dan rasa itu yang kita miliki, sebetulnya tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa seni gitu. Karena dengan akal dan budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang itu, akhirnya dia mempunyai naluri nilai-nilai kebaikan pada dirinya. Jadi ketika kita diciptakan sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alat mutakhir tadi, sebetulnya kita sudah mempunyai nilai-nilai naluri tentang kebaikan pada diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengembangkan nilai naluri itu menjadi satu hal dengan dengan perkembangan dari kesukaan seseorang pada bidang-bidang tertentu. Nah, seperti contohnya pada bidang seni, seperti yang Pak Adam katakan bahwa itu ada yang tidak berbakat dalam seni tapi menyukai seni. Sebetulnya kata saya itu mereka itu mempunyai seni karena begini, ketika kita melihat satu pemandangan saja, misalnya pemandangan, sebetulnya dengan perangkat yang kita miliki tadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal kita akan berbicara sebetulnya, oh ya, kita melihat pemandangan yang terdiri dari ada pohon, gunung, dan lain sebagainya. Nah, dan rasa kita berbicara bahwa dengan adanya pemandangan tersebut membuat rasa kita menjadi tenang, menjadi gembira, menjadi ingat kepada Sang Pencipta dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebetulnya manifestasi dari nilai seni itu. Jadi setiap orang sebetulnya punya nilai-nilai seni yang dapat kita nanti kita kembangkan gitu, kita kembangkan. Nah, lantas bagaimana orang dapat mengembangkan dari nilai seni yang dianggap tidak berbakat seni? Nah, itu sebetulnya berkaitan dengan yang namanya minat dari seseorang itu. Nah, ketika seseorang sebetulnya punya dasar seni, akhirnya dia mempunyai minat dengan apa yang dia inginkan dari nilai-nilai seni itu. Jadi seperti saya kalau dulu itu minatnya di dalam seni itu kepada seni musik, ya, seni musik, sehingga ketika misalnya untuk mengembangkan nilai-nilai dalam seni musik itu, karena sesuai dengan minat yang dimiliki dan rasa seni sebetulnya yang sudah ada, nah sebetulnya itu sangat mudah sekali untuk mengembangkan nilai seni tersebut. Berbeda lagi dengan seseorang yang mempunyai bakat atau minat di seni rupa. Nah, oh, jadi seperti itu ya. Betul. Pada dasarnya minat dan bakat setiap anak itu berbeda-beda. Dan sudah ada nilai seninya pada diri mereka. Seperti Ki Hajar Dewantara. Betul. Setiap anak punya kodratnya masing-masing yang unik tentunya ya. Jadi untuk anak-anak Bapak sekalian ya, misalnya nih kalian bagus di bidang seni, asah di situ ya. Jadi setiap kalian itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang lebihnya di matematika, ya Pak ya. Ada yang di seni budaya, ada yang di bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Setiap anak itu punya potensinya masing-masing. Nah, kira-kira nih Pak Rio dulu ketika belajar seni apa dulu kesulitannya? Wah, nih menarik sekali nih sahabat Cimensa ya. Luar biasa tadi sobat Cimensa yang disampaikan oleh kakanda kita, guru besar kita nih, Pak Sambas ya. Ya, Pak Sambas ini luar biasa ya sobat Cimensa. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil ya, Pak Adam, Pak Sambas. Artinya kalau kita bicara seni memang saya sangat setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Sambas. Tapi ada tadi menyambung pertanyaan dari Pak Adam, kesulitan saya nih Pak di dulu ketika waktu belajar tuh waktu sekolah nih sobat Cimensa. Kita sharing aja nih ya. Nah, kadang saya tuh Pak lemah Pak di seni tentang visual. Saya tuh lemah sekali. Nah, lemah sekali di seni bidang visual. Nah, ya pastinya di sini sobat Cimensa kan pengen tahu nih Pak ya, bongkar abis gimana nih rahasianya nih tips gitu supaya kita tuh bisa ngebet banget tuh dengan yang namanya seni visual gitu Pak. Jadi sebetulnya seperti yang
tadi saya katakan gitu bahwa mantap Pak, bongkar habis. Bongkar habis yang Sobat Cimensah. jadi sebetulnya gini Pak Aryo, kalau tadi seperti yang saya katakan, tidak ada, yang pertama adalah tidak ada orang yang tidak mempunyai nilai seni. Nilai seni ketika mengembangkan dari nilai seni itu sesuai dengan minat yang kita inginkan. Nah, kenapa Pak Rio mengatakan bahwa kenapa sih saya susah sekali untuk mempelajari seni visual atau seni rupa lah, seni rupa atau seni menggambar? Karena salah satunya adalah bahwa minat dari Pak Rio dan bakat dari Pak Rio itu mungkin di bidang seninya bukan mengarah kepada seni yang berupa tadi, seni visual tadi. Betul. Mungkin ada nilai-nilai seni yang ada di dalam Pak Rio itu yang nanti bisa dikembangkan oleh Pak Rio sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kalau kita memaksakan juga, seperti pernah saya contoh begini Pak Adam, Pak Rio. Saya pernah mempunyai murid gitu, ketika dia oleh orang tuanya diprivatkan belajar gitar ke saya. Ini contohnya di seni musik. Ya. Dengan memaksakan si orang tuanya itu bahwa anaknya itu ingin bisa belajar gitar. Nah, sementara minat dari anaknya itu kurang dia kurang meminati alat musik gitar. Sebetulnya dia ada di bidang untuk desain komunikasi visual, kayak desain grafis, gambar, membuat poster dan yang lain-lain. Nah, ketika si orang tuanya itu memaksakan untuk belajar gitar, dia tidak akan berhasil. Anak itu ketika saya akan ajarkan. Karena apa? Motivasi belajar dia tidak akan sehebat ketika dia mempelajari sesuai yang dia inginkan. Nah, kalau orang tuanya menyadari, yang harus dia arahkan adalah justru si anaknya itu diajarkan untuk belajar menggambar dengan arah dasar dari desain poster tersebut gitu. Jadi seperti Pak Rio sebetulnya sekali lagi mempunyai nilai seni yang lain atau bidang-bidang yang lain lah, kalau misalnya tidak bisa dikatakan seni, tetapi nanti itu yang perlu diarahkan untuk mengembangkannya gitu, sesuai dari minat dan bakat Pak Rio gitu. Nah, jadi itu sebetulnya berkaitan itu Pak tuh Rio. Sobat Cimensah. Ya. Jadi kan seni itu tidak hanya musik dan juga visual ya, Pak Rio, ya. Betul. Nah, mungkin Pak Rio tadi lemah di bidang seni visual. Tapi seni rupa memahat patung itu saya pengen bisa kayak gitu tuh. Nah, tapi Pak Rio seninya ada pada seni berbicara dan juga seni menulis. Sebetulnya itu juga nilai seni. Itu juga nilai seni. Yang orang lain tidak mungkin saja Pak Adam itu orang lain tidak mempunyai bakat seperti itu gitu. Dan sebetulnya Pak Rio dengan Pak Adam itu mempunyai nilai seni di sana gitu. Iya. Ya. Betul Pak, iya betul. Nah, kalaupun dipaksakan tadi Pak Rio untuk belajar menggambar atau visual atau rupa patung gitu ya, nah seni rupa kayak gitu. Itu mohon maaf, jadi hasilnya tidak akan maksimal. Tapi ketika kita mengembangkan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh Pak Rio, insya Allah itu tadi. Ternyata ada tadi di seni berbicara, kemudian Pak Rio seni menulis, dan yang paling terakhir seni bertahan hidup. Eta pisan. Itu yang paling susah, itu seni bertahan hidup Pak Rio. Betul ya. Dengan segala perkembangan yang ada pada zaman sekarang. Seni bertahan hidup yang lebih penting. Kita jangan terlalu serius ya Pak Sama. Iya tuh. Santai we lah. Sore-sore gini, tapi saya nggak ada kopinya nih. Kayaknya editor ini siapa editor nih menyediakan? Nanti mungkin ya selanjutnya. Oke, Pak Sama. Siap. Biasanya kan anak itu punya karakteristik masing-masing ya. Nah, menurut Pak Samas, apa sih pengaruh seni terhadap karakteristik dari anak tersebut? Anak yang suka seni. Pengaruhnya bro ya, toleransinya apa gitu? Sebetulnya begini, ada nilai-nilai makna dari seni sehingga kita bisa menggarap dari nilai seni itu menjadi satu nilai karakter pada anak. Ketika anak menyukai dari nilai seni itu kan banyak berkaitan dengan rasa gitu. Nah, ketika kita contohlah kalau di bidang pendidikan kita mengajar pada bidang seni, sebetulnya ada nilai-nilai makna pada pembelajaran tersebut yang bisa kita arahkan kepada rasa atau pada nilai-nilai karakter yang akan kita bangun gitu. Misalnya seperti belajar paduan suara.
Nah, di paduan suara itu kan ada nilai-nilai makna yang harus kita arahkan kepada siswa, bukan hanya pada teknis pemahaman materi untuk menyanyi gitu, tapi ada nilai-nilai kedisiplinan, gotong royong, saling menghargai yang lain gitu, dan yang lain juga yang merupakan itu nilai-nilai karakter pada nilai seni itu pada gitu. Jadi nilai seni itu jangan dianggap bahwa seni mah hanya sifatnya hiburan, nyanyian, menggambar dan lain sebagainya. Padahal ada nilai-nilai makna yang harus kita gali pada nilai seni sehingga dapat membentuk karakter anak-anak kita menjadi lebih lebih mempunyai nilai rasa empati gitu ya, pedulian, menghargai dan lain sebagainya itu. Gitu. Oke. Ini berbicara tentang musik ya, Mas ya. Sekarang kita berbicara tentang musik. Sebelum itu kan kadang perempuan itu sukanya laki-laki yang bisa main gitar ya, Pak. Jadi kita nggak ada perubahan tuh apa? Kita nggak bisa main gitar, Aduh. Kayaknya curhat pada laki-laki yang bisa main alat itu musik kayaknya punya nilai tambah. Satu nilai tambah dari perempuan ya, lawan jenis. Menurut Pak Sambas nih, teman nih anak-anak juga ya, harus dari sekarang ya, dipupuk. Kalian coba saja beberapa hal baru, mungkin saja bakat kalian di sana. Nah, kita berbicara seni musik. Menurut Pak Sambas nih, kan kita nggak tahu ya, nggak bisa juga nih. Alat musik apa sih yang paling worth it, kemudian paling mudah dimainkan. Terutama nih untuk anak-anak yang mungkin belum bisa tapi pengen gimana nih punya gitu. Motivasi ya, kira-kira mempelajari sama ya mah ada curhat ya. Nah, sebetulnya gini, kalau berkaitan dengan selera musik, hampir setiap anak muda sekarang itu memang hampir semuanya menyukai yang namanya musik. Itu terlepas dari alat apa yang dia sukai, yang dia pegang, dia mampu untuk memainkannya gitu. Tapi ketika anak-anak muda sekarang itu menyukai selera musik, akhirnya itu merupakan pendekatan secara psikologis yang tadi Pak Adam katakan gitu. Yang salah satunya dari para kaum hawa ini memang karena rasa dasarnya menyukai itu menjadi satu nilai daya tarik gitu dari lawan jenisnya yang suka, yang bisa memainkan alat musik itu gitu. Jadi ada kesamaan frekuensi. Kesamaan frekuensi dan nilai lebih gitu. Nilai lebih. Mun Pario main piano, main gitar gitu. Update skill nih sobat. Ya itu kalau menurut saya itu ada nilai lebih. Nilai lebihnya ya. Kalau untuk kalangan anak muda. Kecuali kalau kita ini yang sudah dewasa, mungkin kalau hal itu kan punya pertimbangan yang lain, tidak hanya sebatas dalam hal musik kalau yang berkaitan dengan yang dikatakan oleh Pak Adam gitu. Nah, jadi gitu Pak Rio ya. Kalau sekarang kita masih begini-begini aja, coba belajar alat musik. Kita minimal kecerekan. Skill. Pak Rio misalnya, aduh gitar nggak bisa, nggak ada, cari botol Yakult pasir. Bisa memanfaatkan tidak ada rotor akan jadi. Jangan terlalu serius lah. Ember di takolan. Pak Rio cari botol Yakult isi pasir, tutup, udah jadi ya. Pas Sambas itu kan ada alat musik yang mirip-mirip. Tapi ini menarik sekali ya Pak Adam, Pak Sambas tadi dari sekelebat komunikasi kita. Saya jadi muncul inspirasi nih Pak Sambas untuk proyek P5 ke depannya nih Sobat Cimonsa. Waduh, bicara lagi P5 siap. Kita kan bisa memanfaatkan seperti tadi yang Pak Adam katakan, botol aqua, botol apa kan, gaya hidup berkelanjutan. Ini matching Pak Sambas dengan tema yang memang belum pernah diangkat nih isunya tentang bagaimana pengolahan sampah anorganik kita buat jadi alat-alat musik seperti kecimpring kecimpring mana mau makanan ya Sobat Cimonsa. Kecimpring mah dimakan bunyi, nah itu jadi musik. Warning. Jadi sahabat pocis sekalian dan lain sebagainya itu. Mohon maaf nih karena kita tuh awam tentang musik ya. Jadi Pak Rio itu tidak biasa ya. Dalam musik itu tidak ada yang salah ini Pak. Jadi dalam musik itu tidak ada yang salah ketika Pak Rio mengatakan kecimpring,
kecimpring ketika dimakan dan berbunyi itu yang menjadi imun. Betul, ada nilai seninya Pak. Iya, ada. Nilai seninya. Itu gimana Pak, bisa Pak dibuat dari botol aqua gitu, dibuat saksofon. Bisa Pak Rio. Nanti kita coba alat kita musik coba, dari oke. kecimpring. Nah, Ya, khusus produk untuk baru Pak Rio. dari SMP 1 Cimenyan. Aduh mantap. Di Pandawan bisa buatkan band lah. Jadi kalau misalnya berbicara musik, makanya bukan hanya alat-alat musik yang sering kita lihat secara konvensional. Misalnya gitar, Betul. piano, drum, kecapi, dan lain sebagainya. Iya. Tapi musik itu bagaimana ketika suatu benda menghasilkan bunyi dan bunyi itu dilaksanakan dengan keteraturan dan komposisi, itu yang pada akhirnya yang kemudian bisa menjadi suara musik Suara itu. musik. Tadi seperti yang saya katakan, Pak Rio mengatakan kicimpring. Tersalah Pak Adam. Kicimpring tersalah. Kalau kicimpring itu bisa jadi musik gitu. Kalau ketika dimakannya berbunyi dan dikaitkan dengan alat musik lainnya yang bisa bunyi juga gitu. Jadi perkusi. Mau bilang simbal, perkusi, yang mau bilang perkusi Jika Tadi nak kecrek jadi kecimpring. Padahal belum jadi makan saya juga tahu. Nanti ada. belum 2 kali Pak. ya gitulah. Jadi secara gambarannya gitu. Kita jangan terkotomi ya dengan misalnya bahwa musik itu ada alat musik yang seperti biasa kita lihat, biasa kita mainkan. Semua dari benda-benda, semua dari barang-barang yang ada di sekitar kita bisa menjadi alat musik, selama menjadi bunyi yang bisa kita atur gitu. Betul. Sehingga jadi komposisi dalam musik itu. Nah gitu Pak Rio kecimpring ya. Jadi sekarang sudah terjawab. Perihal Pak Rio menggigit kecimpring ada bunyinya krek. Itu bisa dijadikan ritme dalam musik. Ya. Ya. Bisa dinyanyikan nanti alto. Ada tangan nadanya Sobat Cimensa. Oke. Sekarang kan Pak Rio, Pak Sambas ya. Kita itu hidup di era digital. Ya. Betul. Dimana sekarang segala kebutuhan kita sudah kita dapat akses hanya dengan handphone. Mau makan cecat pesan, mau belanja bahan pesan ya. Nah, kita kan sedang berbicara tentang seni ya Pak Sambas. Bagaimana memanfaatkan seni itu agar bisa mendapatkan nilai lebih di media sosial nih Pak Sambas kan lagi musimnya TikTok, Instagram, YouTube. Kita nih punya bakat seni. Gimana nih caranya? Atau apa saja yang harus dilakukan agar seni yang kita punya itu punya nilai jual di media sosial seperti sekarang ini Pak. Seperti tadi ya, kicimpring. Jadi ini masih terngias terus nih. Kecimpring Sobat Cimensa. Jadi kita kalau membahas tentang digital, kalau dalam dunia pendidikan ada yang dinamakan dengan literasi baca tulis, sains, digital, finansial, budaya dan lain sebagainya. Nah sebetulnya dengan perkembangan zaman yang makin memberikan kemudahan-kemudahan, salah satunya ada yang dinamakan dengan literasi digital atau yang sifatnya online dan lain sebagainya. Nah bagaimana lantas kemudian seni itu menjadi hal yang menarik di digital itu. Nah biasanya kan banyak di digital itu orang yang seperti di TikTok menyanyi, lalu ada yang membuat monolog, ada yang posting tentang olahraga, kuliner, jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, cuma memang ada beberapa hal gitu. Jadi sebelum kepada hal yang menarik, kita selaku pendidik juga memang harus ada nilai-nilai lain dari era digital ini. Jangan sampai justru kita kebablasan. Pak Adam, Pak Rio, ketika kita memainkan digital itu dan kemudian tidak ada nilai-nilai pendidikan di dalam era digital itu, ini kemudian jadi sesuatu yang tersampaikan kepada orang lain, bahkan anak didik kita, dan justru menjadi hal yang sifatnya hapunten mubazir. Nah, sekarang kita buat sesuatu kalau dinilai seni, sesuatu yang bermanfaat sekaligus sesuatu yang menjadi daya tarik gitu, daya tarik. Misalnya dengan orang
membuat postingan tentang menyanyi hasil karya yang berkaitan dengan misalnya apa namanya ya, produk dari SMP Negeri Cimenyan. Misalnya tadi March Cimenyan, saya sangat salut sekali kepada Pak Boni gitu. Nah, ketika membuat March Cimenyan itu kan bukan hal yang mudah. Betul. Gitu. Nah, sekarang di era digital itu sebetulnya bisa di posting, disampaikan bahwa ini adalah hasil karya dari produk seorang guru seni budaya yang berada di SMP Negeri Cimenyan, dan ini menjadi karya yang bisa disampaikan kepada orang lain. Apa maknanya? Ada nilai-nilai tersendiri di dalam syair dari karya tersebut gitu. Selain lagunya bagus, enak didengar, tapi berisi juga dengan makna-makna yang apa namanya, membangun nilai-nilai motivasi kepada siswa untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Cimenyan. Nah, jadi ketika kita memposting sesuatu yang nilai sifatnya nilai ada syarat makna gitu. Nah, itu merupakan hal yang paling penting. Jadi ulangan saukur kieu Pario, kita memposting sesuatu lalu misalnya orang hanya melihat, jangan salah, karena orang ketika melihat, orang sebetulnya sedang melihat karakter kita. Ketika kita curhat, ketika kita dalam keadaan marah, ketika kita dalam keadaan galau dan lain sebagainya, ketika kita memposting, orang lain kan akan melihat karakter kita. Akan menilai dari situ ya Pak. Akan menilai dari situ. Nah, sekarang yang harus terpikirkan dengan nilai seni itu, bagaimana lantas kita membuat nilai seni yang sifatnya menarik bagi orang lain, tapi sekaligus juga harus tersirat makna yang dalam selaku kita sebagai seorang pendidik. Betul. Nah, itu jadi ya sahabat Poci semua. nih. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Betul. Tapi tetap juga kita harus pada jalannya, pada rulesnya. Nah, ya. Jadi jangan sampai dengan kemajuan teknologi sekarang kita itu mubazir iya, tadi. mubazir lah, banyak tidak bermanfaat. menyimpangnya. Jadi Nah, ini gitu. salah satu Mudorot contohnya ya. gitu Ya. Pak Aryo, Pak Adam. Saya sering melihat ada postingan-postingan yang justru mereka sebetulnya sedang melakukan jariah dosa kepada orang lain. Contohnya, ketika orang mengajak sesuatu yang negatif dan ditonton oleh orang lain, kalau orang lain mengikutinya itu menjadi jariah dosa. Misalnya seperti masuk ke tempat hiburan, mabuk-mabukan. Betul Pak. Lalu sekarang ada geng-geng motor dan lain Geng-geng sebagainya. motor, Kamari aya istilah naon dengan udah ditembak polisi teh pada. Well, very good, very well. Very good, very well. Tolonglah Sobat kita Cimaca. jauhkan dari hal-hal yang Hal seperti itu. Nah, kita selaku pendidik mendidik siswa juga untuk membuat sesuatu kreasi yang bagus, walaupun sifatnya hiburan, tapi syarat penuh dengan makna dari nilai-nilai pendidikan. Nah, seperti itu ya sobat Poci semua. Jadi intinya kalian harus tetap pada jalur yang benar ya. Jadi berusaha sebaik mungkin. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Mas di sore hari ini. Tidak panjang-panjang. Pertanyaan terakhirnya pesan Mas. Pesan apa yang bisa Pak Sambas sampaikan untuk anak-anak kita semua? Anak kita semua. Jadi begini. Jadi pendidikan seni itu ini pesan untuk semuanya mungkin. Jadi ketika kita mengajar Pak Adam, Pak Rio, jadilah kita mengajar dari mata pelajaran apapun menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh anak. Sesuatu yang dinanti-nanti, bahkan anak itu ketika kita tidak bisa hadir dalam pembelajaran itu, minggu depannya itu bertanya gitu atau nelpon, "Pak kunaon teu hadir? Pak, kenapa pembelajaran Bapak pada hari itu misalnya belum dilanjutkan tentang materi itu?" Artinya kita mempunyai nilai-nilai entertainment atau nilai-nilai seni dalam mengajar, sehingga anak itu ketika bertemu dengan kita akan menjadi hal yang menarik bagi mereka. Ulah sampai ka kieu punten Pak Adam, can kena naon? Aduh, pelajaran ieu cepat. Iya. Aduh, Iya, nah iya, itu kan benar, ada benar, nilai-nilai benar, seperti iya, itu. iya, Ya. iya. Nah, kita mau pelajaran apapun mungkin di sana ada yang namanya dengan karakter kita, ada dengan metode pembelajaran kita, sehingga bagaimana kita mengupayakan ketika pembelajaran dengan nilai-nilai seni pada mata pelajaran apapun
anak itu yang pertama adalah tertarik dulu. Yang kedua kita yakinkan, yang ketiga baru anak-anak akan mengikuti apa yang kita ajarkan. Nah, super sekali ya, sahabat podcast sekalian. Mantap. Tidak terasa ya kita sudah berada di ujung pertanyaan. Mungkin kita akan jumpa pada podcast berikutnya dengan beberapa narasumber yang nanti kita akan suguhkan ya. Betul. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sambas yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih banyak Pak Sambas. Pak Sambas. Terima kasih banyak atas waktunya. Mario, sebelum ditutup, ingat di akhir video beritahu anak-anak untuk betul sekali bro. Sahabat podcast sekalian, jangan lupa ya setelah nanti selesai video ini subscribe ya. Karena subscribe sahabat Poci sangat menentukan channel-channel kita yang lebih variatif, lebih inovasi dan lebih seru lagi pastinya ya. Jangan lupa nih kelewat. Oh iya ada yang kelewat nih. Ada lonceng, sahabat Poci. ajar dulu ya. loncengnya. Lonceng dulu sahabat Poci ya. Diaktifkan. Teng. Gimana Mantap. ulangi. Teng. Suara loncengnya Suara loncengnya. Nah, diaktifkan. visual. Kemudian jangan lupa di-share karena kedepannya Bapak dan juga seluruh tim Betul, dari Podcast Simensa akan membuat video-video yang lebih seru pastinya ya, video yang lebih lebih seru, seru dan juga kekinian gitu kan. informasi yang Informasi penting yang penting. yang akan diupload Ya. ke YouTube ya. Terima kasih untuk sahabat Poci sekalian. Kita akhiri saja di lain Bye. waktu. Terima kasih. Dadah. See you next time. Miss Bro.